Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai teknik pengambilan keputusan pada usaha kue kamir Ibu Eni. Yang pertama ada pengamatan lingkungan. Di pengamatan lingkungan ini ada lingkungan internal. Dan jika berdasarkan lingkungan internal, kekuatannya adalah kue kamir Ibu Eni ini memiliki keunggulan karena memiliki cita rasa yang unik dan khas yang belum tentu dimiliki oleh kue kamir yang lainnya. Dan juga harga yang ditawarkan tergolong ramah di kantong. Yang selanjutnya ada kelemahannya, di mana belum banyak orang yang mengetahui kue kamir Ibu Eni ini, dan selain itu juga kurangnya digital marketing. Lalu berdasarkan lingkungan eksternal. Nah, peluangnya adalah lokasi tempat kue kamir Ibu Eni ini bisa dibilang strategis karena berada di tengah kota dan dekat Masjid Agung Karawang. Lalu ancamannya adalah di daerah Karawang banyak juga yang menjual kue kamir dengan berbagai macam rasa. Selanjutnya ada pengumpulan permasalahan. Nah, permasalahannya sendiri adalah kurangnya promosi, terutama dalam digital marketing. Lalu, penurunan penjualan akibat COVID-19. Nah, selanjutnya ada diagnosa permasalahan. Pada diagnosa permasalahan ini, masalah yang dialami oleh UMKM kue kami Ribu ini ialah kurangnya promosi. Promosi sendiri bisa berupa promosi konvensional dan promosi digital. UMKM ini belum banyak melakukan promosi, baik secara konvensional maupun promosi digital. Ibu Eni belum mempunyai akun sosial media untuk melakukan digital marketing, dan hanya melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu juga, masalah yang terjadi ialah penurunan penjualan kue kamir yang disebabkan oleh COVID-19. Selanjutnya adalah masalah yang akan diselesaikan. Dengan adanya masalah dalam promosi, terutama dalam digital marketing, diharapkan ke depannya Ibu Eni bisa memanfaatkan sosial media sebagai sarana penjualan seperti aplikasi Instagram, Facebook, dan lain-lain. Ini juga bisa memanfaatkan aplikasi makanan online seperti Gojek atau GoFood, lalu ada GrabFood, dan yang terakhir juga Shopee Food. Nah, selanjutnya tujuan pengambilan keputusan. Tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan penjualan kue kamar di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk kategori pengambilan keputusannya sendiri adalah kategori pengambilan keputusan di sini termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Lalu ada data yang terkumpul. Dalam hasil observasi lapangan dan wawancara kepada pemilik usaha kue kamar Ibu Eni ini didapatkan data bahwa usaha ini sebelumnya telah melakukan pemasaran melalui mulut ke mulut, dan penjualan yang sebelumnya ini mencapai 400 buah setelah terjadi COVID-19 menurun menjadi 200 buah. Dari hal tersebut, Ibu Eni memutuskan untuk menggunakan cara baru dalam melakukan promosinya, seperti memasarkannya melalui WhatsApp, Instagram, Facebook. Dari perubahan cara promosi tersebut, hasilnya adalah penjualan mengalami kenaikan dari 200 buah menjadi 400 buah saat ramai pembeli, sedangkan pada keadaan sepi itu 330. Lalu selanjutnya, penjualan melalui WhatsApp mengalami kenaikan 450 buah, sedangkan pada keadaan sepi 330. Lalu penjualan melalui Instagram mengalami kenaikan 400 buah, sedangkan pada keadaan sepi 300 buah. Dan yang terakhir adalah penjualan melalui Facebook, yang dimana mengalami kenaikan 300 buah, dan sedangkan pada keadaan sepi hanya 250 buah. 3. Pembuatan alternatif keputusan. Yang pertama, dengan data yang dimiliki. Yang kedua, keterkaitan masalah dan tujuan. Yang ketiga, alternatif solusi untuk memecahkan masalah. Yang keempat, proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Selanjutnya, keterkaitan masalah dan tujuan. Loyalitas dan pelayanan yang kurang baik tentu akan menyebabkan pemasaran menjadi buruk, sehingga nantinya akan berdampak pada rendahnya volume penjualan, yang tentu bisa menyebabkan kerugian bagi kue kamir Ibu Eni. Proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Yang pertama, data yang dimiliki. Keadaan normal jika ramai 400, jika sepi 330. WhatsApp jika ramai 450, jika sepi 330. Instagram jika ramai 400, jika sepi 300.
Facebook jika ramai 300 dan jika sepi 250. Yang kedua, data. Keadaan normal jika ramai 400, jika sepi 330. WhatsApp jika ramai 450 dan jika sepi 330. Instagram jika ramai 400, jika sepi 300. Facebook jika ramai 300 dan jika sepi 250. Yang kedua adalah pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dalam hal ini ada 2 poin. Yang pertama adalah identifikasi data, yang kedua adalah analisis. Identifikasi data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti tidak memerlukan informasi mengenai probabilitas. Jadi saya tidak tahu hari ini usaha saya akan ramai atau sepi karena bergantung pada kondisi cuaca cerah atau tidaknya, atau tanggal bulan atau akhir bulannya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah analisis. Dari kriteria maksimal, dari alternatifnya ada keadaan normal, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dalam keadaan normal, saat ramai bisa mencapai 400 buah, saat sepi bisa mencapai 330 buah. Saat melalui alternatif WhatsApp, saat ramai ada 450 buah dan saat sepi ada 330 buah. Melalui Instagram, saat ramai ada 400 buah dan sepi 300 buah. Yang terakhir Facebook, saat ramai, kondisi ramai bisa mencapai penjualan 300 buah dan saat sepi 250 buah. Lalu, berdasarkan tabel di atas, jenis pemilihan manakah yang harus dipilih menggunakan kriteria Maximaks? Lalu penyelesaiannya adalah saat pemasaran keadaan normal, hasil Maximaksnya adalah 400. Saat pemasaran melalui WhatsApp, hasil Maximaksnya adalah 450. Saat pemasaran melalui Instagram, hasil Maximaksnya 400 buah. Saat pemasaran melalui Facebook, hasil Maximaksnya ada 300 buah. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maximaks adalah pemasaran melalui WhatsApp, karena memberikan hasil maksimal dari hasil maksimum beberapa jenis pemasaran, yaitu 450 buah. Selanjutnya ada kriteria Minimix. Data yang sesuai dengan yang tadi, berdasarkan tabel di atas, jenis pemilihan manakah yang harus dipilih menggunakan kriteria Minimix? Penyelesaiannya ada sama seperti yang sebelumnya juga, ada pemasaran dari keadaan normal, melalui WhatsApp, melalui media Instagram, dan melalui media Facebook. Dari hasil Minimixnya, keadaan normal 330 buah, WhatsApp 330 buah, Instagram 300 buah, dan Facebook 250 buah. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Minimix adalah pemasaran melalui Facebook, karena memberikan hasil minimum dari hasil maksimal beberapa jenis pemasaran, yaitu 250 porsi. Yang ketiga ada kriteria Maximin, di mana sesuai dengan data sebelumnya, berdasarkan tabel di atas, jenis pemilihan manakah yang harus dipilih menggunakan kriteria Maximin. Penyelesaiannya, dari pemasaran saat keadaan normal, hasil Maximinnya adalah 330. Saat pemasaran melalui media WhatsApp, hasil Maximinnya ada 330. Pemasaran melalui media Instagram, hasil Maximinnya ada 300 porsi. Ada pemasaran melalui Facebook, hasil Maximinnya ada 250 porsi. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maximin adalah pemasaran melalui WhatsApp, karena memberikan hasil minimum dari hasil maksimal beberapa jenis pemasaran, yaitu 330 porsi. Baik, selanjutnya ada kriteria Laplace. Bisa dilihat pada layar, tertera tabel dengan 4 alternatif pemasaran kue kamir, yaitu ketika keadaan normal yang memiliki 400 pembeli ketika keadaan ramai, dan 330 pembeli ketika keadaannya sepi. Lalu pada alternatif WhatsApp, penjualan bisa mencapai 450 ketika keadaan sedang ramai, dan 330 saat keadaan sepi. Lalu pada alternatif Instagram memiliki 400 pembeli saat keadaannya ramai dan 300 pembeli saat keadaan sepi. Yang terakhir pada alternatif Facebook memiliki 300 pembeli pada saat keadaan ramai dan 250 saat keadaannya sepi. Nah, berdasarkan tabel tersebut, jenis pemilihan manakah yang harus dipilih menggunakan kriteria Laplace?
Nah, penyelesaiannya seperti ini. Terdapat 3 alternatif pemasaran kan, yaitu melalui WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Maka probabilitas setiap pemasaran adalah setengah nilai tertimbang hasil perekrutan dari ketiga dipilih. Yang pertama ada WhatsApp, yang kedua ada Instagram, dan yang ketiga ada Facebook. Nah, yang pertama ada WhatsApp, yaitu setengah dikali 450. 450 ini pada saat keadaannya ramai, ditambah setengah dikali 330 pada saat keadaan sepi, hasilnya 390. Lalu yang kedua ada Instagram, setengah dikali 450 ditambah setengah dikali 330, hasilnya 390. Nah, yang ketiga Facebook, yaitu setengah dikali 300 ditambah setengah dikali 250, hasilnya 275. Nah, karena nilai tertimbang tertinggi adalah pemasaran melalui WhatsApp dan Instagram dengan hasil 390, maka itu adalah pengambilan keputusan kriteria Laplace-nya. Nah, yang terakhir ada kriteria minimix regret. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat tabel yang sama ya. Namun, pada tabel ini berbeda dengan poin pada WhatsApp yang diberi warna merah. Nah, itu maksudnya adalah sebagai penanda untuk penyelesaian di bawah nanti. Kenapa memilih WhatsApp sebagai alternatif yang dipakai? Karena penjualan pada WhatsApp memiliki angka penjualan paling besar, yaitu 450 pada saat keadaan ramai dan 330 pada saat keadaannya sepi. Nah, untuk penyelesaiannya seperti ini. Pada alternatif keadaan normal, penjualannya kan 400 ya. Nah, itu tuh dikurangi 450. 450 itu penjualan WhatsApp pada saat keadaannya ramai. Jadi 450 dikurangi 400, yaitu 50. Untuk yang keadaannya sepi, 330 ini penjualan pada WhatsApp ketika keadaan sepi, dikurangi 200, yaitu dari keadaan penjualan keadaan normal. Jadi 330 dikurangi 200, yaitu 30. Lalu pada alternatif WhatsApp 450 kan emang penjualannya ya, 450 dikurangi 450 jadinya 0. Lalu yang keadaannya sepi 330 dikurangi 330 juga 0. Lalu pada alternatif Instagram itu kan 400 ya penjualannya pada saat keadaannya ramai. Nah, itu dikurangi penjualan pada WhatsApp, jadi 450 dikurangi 400 sama dengan 50. Lalu pada saat keadaan sepi, 330 dikurangi 30 sama dengan 30. Nah, yang terakhir pada alternatif Facebook, yaitu 450 dikurangi 300 sama dengan 150. Lalu 330 dikurangi 250 sama dengan 80. Nah, nilai penyelesaian terkecil dari alternatif nilai-nilai tersebut adalah 0 porsi. Dengan demikian, pengambilan keputusan memilih perekrutan gabungan. Nah, simpulannya, dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil keputusan, yaitu yang pertama, dalam kondisi tidak pasti, kita akan memilih alternatif pemasaran melalui WhatsApp karena lebih maksimal hasilnya. Nah, yang kedua, dalam kondisi tidak pasti. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pengucapan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.